Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada yang berhormat Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilacap Utara, yang kami hormati Bapak Kepala SD Soleh Cilacap Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilacap Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Soleh Cilacap Utara, dan Ibu sayangi anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban, yaitu puasa bulan Ramadan. Dua kalinya sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di akhir kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan hari ke-6. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, lahir, kebatingan agar kita bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini dengan lancar. Bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah bagi umat Islam, karena pada bulan ini itu dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yaitu untuk melaksanakan sholat tarawih. Memang sholat tarawih itu adalah hukumnya yaitu sunnah muakkad bagi laki-laki maupun perempuan. Waktu pelaksanaannya yaitu setelah sholat isya, sebelum sholat Idul. Untuk jumlah rakaatnya sendiri, bagi kita yang bermadzhab Syafi'i, untuk jumlah rakaat sholat tarawih yaitu 20 rakaat. Adapun yang ketiga itu adalah sholat witir. Menurut pendapat ulama yang bermadzhab Syafi'i dan Hambali berdasarkan kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sholat tarawih disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Sedangkan ulama yang bermadzhab Maliki mendapat berjamaah dalam sholat tarawih itu disunahkan. Sedangkan ulama yang bermadzhab Hanafi, sholat tarawih itu hanya sunnah kifayah bagi mereka penduduk kampung. Jadi sekiranya sebagian dari mereka sudah ada yang mengerjakannya, maka itulah perintah tersebut untuk semuanya. Para imam madhab dengan dasar telah menentukan kesunahan jamaah tarawih adalah dengan dasar perbuatan Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari dan Muslim telah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu telah keluar tengah malam pada malam-malam bulan Ramadan, yaitu malam yang terpisah antara malam 23, 25, dan 27, dan beliau itu mengerjakan sholat di masjid dengan 4 kali salam, dan mereka makan sisa dari 8 rakaat itu, sempurnakan sisa dari 8 rakaat itu di rumah mereka masing-masing sehingga sempurna menjadi 20 rakaat. Maka suasana pada waktu itu terdengar oleh para sahabat adanya suara gemuruh angin seperti gemuruhnya tawon atau ombak. Berdasarkan hadis ini,
jelas bahwa Nabi Muhammad mensunahkan kepada para sahabat untuk mengerjakan sholat tarawih yang dilakukan dengan berjamaah, meskipun Nabi sendiri itu tidak melaksanakan sholat tarawih dengan mereka sebanyak 20 rakaat di masjid sebagaimana biasa berlaku dikerjakan para sahabat dan orang-orang sesudah mereka sampai sekarang ini. Nabi sendiri tidak keluar ke masjid untuk mengerjakan sholat tarawih lagi bersama para sahabat karena beliau khawatir kalau sholat tarawih itu diwajibkan atas mereka sebagaimana yang diterangkan dalam sebagian riwayat. Dalam hadis yang lain juga diterangkan bahwa Aisyah menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah keluar di tengah malam pada bulan Ramadan dan sholatlah beliau di masjid. Maka segenap manusia yang ada di masjid pada waktu itu sama-sama mengerjakan sholat bersama beliau. Kemudian para sahabat berlomba-lomba untuk cepat-cepat menceritakan kejadian tersebut, dan pada malam yang kedua banyak sekali para sahabat yang mengerjakan sholat itu bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika pada malam ketiga juga banyak sekali para sahabat sampai masjid itu sak dan penuh dengan jamaah. Tapi pada malam keempat Nabi itu malah justru tidak keluar untuk pergi ke masjid untuk sholat bersama dengan sahabat-sahabat. Beliau itu keluar ke masjid untuk mengerjakan sholat fajar. Nah, pada saat beliau mengerjakan sholat fajar itu, beliau menghadap kepada para sahabat dan bersabda kepada mereka, sesungguhnya sholat yang dikerjakan kalian pada malam ini itu Nabi itu takut bahwa nanti sholat itu akan menjadi sholat yang dihukumi fardu dan kalian sendiri nanti akan lemah untuk mengerjakan sholat malam itu. Nah, sudah beliau bersabda, Rasulullah itu wafat, sedangkan perkara tersebut dikembangkan pada pemerintahan Abu Bakar dan permulaan pemerintahan Sayyidina Umar. Kemudian sahabat Umar sendiri kemudian mengumpulkan orang-orang laki-laki yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab dan pihak perempuan Khalifah Utsman pada pemerintahannya pernah berkata, semoga Allah menyinari kuburan Umar sebagaimana menyinari masjid. Nah, sesuai dengan hadis di atas, dapat dimengerti bahwa Rasulullah SAW itu keluar hanya 2 malam saja. Kalau menurut pendapat yang masyhur bahwa Rasulullah SAW itu telah keluar pada para sahabat hanya 3 malam saja, yaitu malam ke-23, malam ke-25 dan 27, dan beliau tidak keluar bersama mereka pada malam ke-29. Jadi beliau itu tidak keluar secara terus-menerus setiap malam karena merasa kasihan kepada para sahabat, sehingga beliau sholat tarawih itu bersama para sahabat hanya 8 rakaat saja dan disempurnakan sampai 20 menit dari sejarah sholat tarawih. Adapun untuk keutamaan dari sholat tarawih sendiri disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin banyak sekali dari malam pertama sampai malam ke-30. Adapun untuk malam yang ke-7, afil lalati sabi'a faka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala fir'auna wa haman. Pada malam ke-7 ini keutamanya seakan-akan menemui zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari serangan Fir'aun dan Haman. Adapun keutamaan pada malam ke-8 yaitu fil lailatil tsaminah Allahu ta'ala ma'ata Ibrahim alaihissalam. Dan pada malam ke-8 Allah memberikan anugerah sebagaimana anugerah yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang untuk keutamaan tarawih malam ke-10 Lailatul Ashirah yarzuqullahu ta'ala khairat dunya wal akhirah.
Pada malam yang ke-10 Allah akan berikan kebaikan yang lebih di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan ini dengan istiqomah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.